Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami. Hari ini kita akan membahas tentang materi SPLDV yang ketiga, yaitu penyelesaian SPLDV dengan metode grafik di channel kami Imam Sibawai Easy Way Mathematics. Yang pertama, sebelum kita menjelaskan tentang penyelesaian dengan grafik, kita belajar tentang teknik menggambar grafik. Untuk menggambar grafik khususnya tentang persamaan linier, sebenarnya ya, sebuah garis itu kan terbuat dari kumpulan titik-titik. Sedangkan sifat sebuah garis atau garis lurus yaitu antara tiap dua titiknya memiliki gradien yang sama atau tetap. Oke, untuk menggambar garis cukup menentukan dua titik saja. Cara menentukan dua titik itu ada dua cara, yaitu yang pertama itu kita tentukan titik potong terhadap sumbu X, yaitu ketika Y-nya 0, dan memotong sumbu Y ketika X-nya sama dengan 0. Cara yang kedua adalah dengan menentukan sebarang dua titik. Ini biasanya dipilih yang mudah ya. Biasanya dipilih yang mudah. Oke, kita awali dengan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Misal kita akan menggambar garis 2X min Y sama dengan 4. Kalau dengan cara ini maka kita buat tabel dulu ya. Kita tentukan nilai X dan Y-nya. Karena kita titik potong terhadap sumbu X itu Y-nya 0. Dan titik potong terhadap sumbu Y itu X-nya 0, maka kita buat seperti ini. Ya, jadi yang ini kosong-kosong ini kita cari. Oke, sekarang kita awali ketika memotong sumbu Y dulu ya, ketika X-nya 0. Ketika X-nya 0 ya, maka sama aja, 2 kali X ini kan 0 kan ya. Artinya tidak ada, jadi kita tutup saja. Berarti kita punya persamaan min Y sama dengan 4. Karena min Y sama dengan 4, berarti Y-nya itu berapa? Negatif 4. Betul. Nah, sehingga titik pertama kita punya 0, negatif 4. Sudah paham? Oke, sekarang kita tentukan kalau Y-nya 0 atau memotong sumbu X. Y-nya 0 berarti kita ganti ya, yang ditutup adalah yang Y. Sehingga persamaannya adalah 2X sama dengan 4. Sehingga X-nya sama dengan berapa? Betul, 4 dibagi 2, yaitu sama dengan 2. X-nya ketemu 2. Karena X-nya ketemu 2, berarti titik yang kita punya adalah 2,0. Nah, sekarang kita sudah punya 2 titik. Sudah cukup. Kenapa? Karena menggambar garis itu cukup 2 titik saja. Karena garis lurus ya. Terus kita buat diagram kartesiusnya ya. Kita siapkan seperti ini. Setelah itu kita tentukan titiknya 0, negatif 4 di sini. 2,0 di sini. Terus tarik garis. Ingat ya, jangan sampai salah ya dalam menentukan titiknya. Oke, jadi garisnya sudah ketemu. Sekarang bagaimana kalau kita pilih sebarang dua titik? Ya, kita pilih cara yang mudah aja ya. Kita tentukan X, Y-nya. Terus X-nya kita pilih 1 dan 2. Boleh 0 dan 1 boleh. Atau 1 dan min 1 boleh. Boleh ya, terserah. Pokoknya yang mudah ya. Terus setelah itu kita tentukan X-nya sama dengan 1. Berarti persamaan ini X-nya kita ganti 1. Ya, seperti ini. Karena 2X berarti 2 kali 1. 2 kali 1, 2. 2-nya dipindah ya. Jadi 4 kurangi 2 ya. 4 kurangin 2 berarti 2. Berarti min Y sama dengan 2. Y-nya ketemu negatif 2. Sekarang kalau X-nya kita ganti dengan 2. Maka persamaan ini jadi gini. 2X berarti 2 kali 2 dikurangi Y sama dengan 4. Berarti min Y sama dengan 4-nya pindah. Jadi 4 kurangi 4, 0. Berarti Y-nya ketemu 0. Sehingga kita punya titik yang kedua adalah 2,0. Nah, setelah ketemu dua titik ini, sudah cukup untuk kita gambarkan di koordinat kartesius. Seperti ini. Terus kita tentukan titiknya yang pertama 1, min 2. 1, min 2 berarti di sini ya. Dan 2,0 di sini. Terus kita tarik garis. Nah, ternyata garisnya sama ya. Garisnya sama. Jadi pakai cara yang pertama boleh, pakai cara yang kedua juga boleh. Mana jelas ya?
Nah, cara 1 atau 2 ini biasanya dipilih yang hasilnya bulat agar akurasi garis lebih baik ya. Jadi dicari yang bulat ya, dicari yang bulat agar akurasinya lebih baik. Jadi kadang-kadang kalau kita pakai cara ini kok hasilnya pecahan, kita gunakan cara yang ini ya. Kita pilih titik yang atau X-nya yang hasil Y-nya bulat. Sehingga ketika kita buat grafiknya lebih akurat ya. Kalau setengah kan mungkin mudah, tapi kalau sudah seperempat atau berapa pecahannya akan susah akurasinya. Mana jelas ya? Oke, kita lanjutkan. Cara penyelesaian SPLDV dengan metode grafik. Oke, SPLDV itu bentuknya kan AX plus BY sama dengan C. Dan karena ini ada 2 ya, berarti PX plus Y sama dengan R. Yang atas menghasilkan garis, yang bawah juga menghasilkan garis ya. Masing-masing garis melalui titik-titik yang merupakan penyelesaian dari persamaan. Dan titik potong dari kedua garis merupakan penyelesaian dari SPLDV. Jadi garis ini kan punya titik-titik yang membentuk suatu garis itu ya. Itu kan penyelesaian dari yang atas. Yang ini juga penyelesaian dari yang persamaan ini. Nah, titik potongnya itu adalah penyelesaian dari SPLDV. Jadi keduanya. Oke. Ini ada ketentuan. Jika A per P itu tidak sama dengan B per Q, maka dia memiliki penyelesaian ya, memiliki satu penyelesaian. Contohnya gini. 2 dibanding 1, 2. 1 dibagi banding min 1 kan beda ya. Pasti memiliki satu penyelesaian. Kalau kita gambar ya, ini yang pertama. Dan garis yang kedua adalah yang ini. Nah, ini yang kedua. Berarti dia punya satu penyelesaian. Penyelesaian adalah 1,2. Sedangkan kalau A per P itu nilainya sama dengan B per Q, tapi C-nya, C per R tidak sama ya. C per R itu tidak sama dengan perbandingan ini, maka dia memiliki 0 penyelesaian. Kenapa kok memiliki 0 penyelesaian? Karena dia garisnya nanti sejajar ya. Sejajar seperti ini. Nah, sejajar. Karena sejajar maka dia tidak punya titik potong. Karena tidak punya titik potong berarti tidak ada penyelesaian. Terus yang ketiga, jika perbandingan A per P itu sama dengan B per Q itu sama dengan C per R, maka memiliki tidak berhingga penyelesaiannya. Memiliki tidak berhingga penyelesaian. Contohnya ini. Ini kan 2 banding 1, 2. 1 banding setengah juga 2. 4 banding 2, 2. Berarti kan semuanya perbandingannya sama ya. Maka dia memiliki tidak berhingga penyelesaian. Oke. Kalau kita gambarkan 2x plus y sama dengan 4 itu kan gambarnya tadi ya. Tarik garis. Yang x plus setengah sama dengan 2 juga gambarnya juga ini. Ya, juga ini. Maka garis yang ini sama ini kan berimpit ya. Karena berimpit berarti titik potongnya banyak sekali atau tidak berhingga. Sehingga ini juga penyelesaian, ini penyelesaian. Jadi ada tidak berhingga penyelesaian. Mana jelas ya? Oke. Sekarang kita menentukan apa ya? Titik potong sumbu X dan sumbu Y untuk metode grafik ya. Kita pakai cara yang pertama dulu ya. Contoh misalkan saya punya X plus Y sama dengan 5 dan 2X min Y sama dengan 4. Pertama kita cari yang X plus Y sama dengan 5 dulu ya. Kita cari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y-nya. Seperti ini. X-nya ganti 0 dan Y-nya ganti 0. Ketika X-nya ganti 0, berarti X-nya ditutup, Y-nya ketemu 5 ya. Berarti kita peroleh titiknya 0,5. Setelah itu, kita gambar di grafiknya 0,5. Oke, 0,5. Berarti di sini ya. Oke, setelah itu, ketika Y-nya yang kita ganti 0, berarti Y-nya yang ditutup. Berarti kita peroleh X-nya sama dengan 5. Ya. Berarti kita punya titik 5,0, 5,0 di sini. Bisa tarik garis dulu. Oke, setelah itu kita tentukan yang ini, persamaan ini. 2X plus Y sama dengan 4. Kita buat seperti yang di samping kiri ya. Kita tentukan X-nya 0 dan Y-nya 0. Ketika X-nya 0 berarti X-nya ditutup. Seperti ini.
kita peroleh min Y sama dengan 4. Berarti Y-nya ketemu negatif 4 ya. Dan titiknya adalah 0, min 4. 0, min 4 di mana? 0, min 4 berarti di sini ya. Oke, setelah itu kita cari ketika Y-nya 0. Y-nya 0 berarti Y-nya ditutup seperti ini. Berarti kita punya 2X sama dengan 4. Berarti X sama dengan 2, betul. Karena X-nya sama dengan 2, Y-nya 0 berarti titiknya 2,0. 2,0 di sini. Terus kita tarik garis seperti ini. Ternyata garis yang pertama dengan garis yang kedua berpotongan di sini. Berarti titik potong ini adalah 3,2 ya, 3,2. Sehingga atau jadi penyelesaian dari X plus Y sama dengan 5 dan 2X min Y sama dengan 4 adalah 3,2. Yang berarti X sama dengan 3 dan Y-nya sama dengan 2. Jelas ya? Oke, sekarang contoh yang kedua. Misalkan kita ada soal 3X tambah 2Y sama dengan 6 dan min X min 2Y sama dengan 2. Pertama kita teliti dulu 3X plus 2Y sama dengan 6 ya. Kita buat tabel dulu. Kita tentukan nilai X, Y. X-nya 0 berapa, Y-nya berapa, Y-nya 0, X-nya berapa ya. Ketika X-nya kita ganti 0 berarti X-nya ditutup. Berarti kita punya 2Y sama dengan 6. Berarti Y-nya ketemu berapa? 6 bagi 2, 3. Berarti titiknya 0,3. Kita gambarkan di diagram kartesius terlebih dahulu biar mudah. Oke, 0,3 berarti di sini. Setelah itu kita ubah Y-nya yang 0. Berarti Y-nya ditutup, X-nya dibuka lagi ya. Berarti kita punya 3X sama dengan 6. Berarti X-nya ketemu berapa? 6 bagi 3 yaitu 2. Berarti titiknya 2,0 titik yang kedua. 2,0 berarti di sini ya. Terus tarik garis, seret gitu. Setelah itu kita fokus ke persamaan yang kedua. Min X min 2Y sama dengan 2. Kita buat tabelnya terlebih dahulu. Kita tulis komponennya ya. Ketika X-nya 0 dan Y-nya 0. Ketika X-nya 0, X-nya ditutup ya. Seperti ini. Berarti kita peroleh min 2Y sama dengan 2. Berarti Y-nya berapa? 2 dibagi negatif 2. Berarti min 1 ya. Berarti titiknya adalah 0, min 1. 0, min 1 berarti titiknya di sini. Terus sekarang ganti yang Y-nya 0. Y-nya 0 berarti Y-nya yang ditutup, X-nya dibuka ya. Berarti kita punya min X sama dengan 2. Min X sama dengan 2. Berarti X sama dengan berapa? Min 2. Ya. Berarti kita punya titik min 2,0. Min 2,0 di mana? Min 2,0 berarti di sini ya. Taruh sini. Setelah itu kita tarik garis. Seret gitu ya. Dan ternyata dua garis ini berpotongan di titik ini. Titik ini adalah 4, min 3. Artinya karena ini 4, min 3, 4-nya itu X, min 3 itunya Y, maka penyelesaian dari 3X plus 2Y sama dengan 6 dan min X min 2Y sama dengan 2 adalah 4, min 3 yang artinya X-nya sama dengan 4 dan Y-nya sama dengan min 3. Gimana? Jelas ya? Oke, sekarang masih tentang metode grafik, tapi kita pilih sebarang dua titik yang dipilih. Ya, sebarang dua titik yang dipilih. Contoh yang pertama, 3X plus Y sama dengan min 1 dan min X tambah 2Y sama dengan 5. Kita teliti dulu 3X plus Y sama dengan min 1. Ya. Setelah itu kita tentukan X, Y-nya. Nah, kita pilih X-nya 0 sama Y-nya 1 ya. X-nya 0. Nah, berarti ini jadi 3 kali 0. 3 kali 0, 0. Berarti Y-nya ketemu negatif 1 ya. Y-nya ketemu negatif 1. Berarti titiknya adalah 0, min 1. Bisa kita buat diagram kartesiusnya, kita tentukan titiknya 0, min 1. Berarti di sini ya, 0, min 1. Setelah itu ketika X-nya 1 ya. Berarti X-nya di sini diganti 1. 3 kali 1, 3.
ditambah Y sama dengan min 1. Berarti Y-nya sama dengan min 1, 3-nya pindah jadi min 3. Berarti Y-nya ketemu negatif 4 ya. Min 1, min 3. Berarti kita punya titik 1, negatif 4. 1, negatif 4. Berarti di sini ya. Oke, kita tarik garis karena sudah ada 2 titik. Sekarang persamaan yang kedua adalah min X tambah 2Y sama dengan 5. Ya, min X tambah 2Y sama dengan 5. Kita buat tabelnya terlebih dahulu. Kita tentukan komponennya yang diminta X, Y, X, Y. Terus kita pilih X-nya 1 dan 3 ya. Ini dipilih 1 dan 3 itu biar nanti jawabannya bulat ya. Kenapa kalau kita tentukan X-nya itu, karena ini ganjil ya, ini genap, maka ini harus mintanya ganjil agar dia bulat ya. Oke, X-nya kita ganti 1. Berarti min 1 ditambah 2Y sama dengan 5. Berarti 2Y sama dengan 5 tambah 1, yaitu 6. 6 dibagi 2. Berarti sama dengan 3. Berarti kita punya titik 1,3. Karena X-nya 1, Y-nya 3. Setelah itu, kita tentukan titiknya 1,3 di sini. Oke, setelah itu kita ganti X-nya dengan 3. Berarti min 3 ditambah 2Y sama dengan 5. Seperti ini. Sehingga 2Y sama dengan 5 tambah 3. Karena ini min 3 pindah ruas jadi plus 3 ya. 2Y sama dengan 8. Berarti Y-nya ketemu 8 bagi 2, 4 ya. 3,4. Berarti titiknya 3,4 titik yang kedua. 3,4 di mana nih? 3, 4 di sini ya. Karena sudah ada 2 titik, cukup untuk membuat sebuah garis. Kita tarik garis seperti ini. Oh, ternyata 2 garis merah dan biru ini ya. Ternyata berpotongan di titik ini. Yaitu min 1,2. Karena min 1,2 artinya X-nya min 1, Y-nya 2. Ya, X-nya min 1, Y-nya 2. Berarti min 1,2 itu penyelesaian dari persamaan ini. Oke, sekarang contoh yang kedua. 2X min Y sama dengan min 4 dan 3X plus 2Y sama dengan min 6. Pertama kita pilih 2X min Y sama dengan min 4 ya. Kita buat tabelnya. Kita tentukan komponennya yang ingin dicari. Terus kita pilih X-nya 0, X-nya 0 dan 1 ya. Terus ketika X-nya kita ganti 0, berarti caranya sama ya. 2 kali 0, boleh pakai tutup kalau 0 itu ya. Sehingga nanti ketemu Y-nya sama dengan 4 ya. Karena min Y sama dengan min 4. Berarti Y-nya ketemu 4. Berarti titik yang kita punya 0,4. Setelah itu kita buat diagram kartesiusnya. Kita tentukan di manakah 0,4 itu. 0,4 berarti di sini ya. Setelah itu kita ganti X-nya dengan 1. Berarti 2 kali 1 min Y sama dengan min 4. 2 kali 1, 2. Berarti min Y sama dengan min 4. 2 dipindah ruas jadi min 2. Berarti min Y sama dengan min 6 ya. Berarti Y-nya ketemu 6 ya. Y-nya ketemu 6. Karena Y-nya ketemu 6, X-nya 1. Berarti titiknya 1,6. 1,6 di mana? 1,6 berarti di sini ya. Terus tarik sebuah garis karena sudah ada 2 titik. Seperti ini. Ini masih persamaan yang pertama. Sekarang persamaan yang kedua. Yang biru. 3X tambah 2Y sama dengan min 6. Kita buat tabelnya dulu. Kita tentukan komponennya dulu ya. Terus kita pilih X-nya 0, Y-nya 2 ya. X-nya 0 dan 2 ya. X-nya 0 dan 2. Ini biar mudah, kita tentukan nilai X saja ya. Tentukan nilai Y sebenarnya boleh ya. Boleh. Ketika kita ganti X-nya 0 ya. Jadi kenapa kok dipilih 0 sama 2? Karena Y-nya itu kelipatan 2 ya. Jadi biar dia genap ya. Ketika kita ganti X-nya 0, berarti persamaannya jadi 3 kali 0 ditambah 2Y sama dengan min 6. Berarti ini kan 0 ya. Berarti 2Y sama dengan 6 tambah 0. Berarti 2Y sama dengan 6 dibagi 2, 3. Ini min ya. Ini min 6 dibagi 2 berarti min 3. Oke, setelah itu
kita buat titiknya 0,-3 berarti di sini. Oke. Persamaan yang kedua untuk X-nya sama dengan 0 ya. Untuk X-nya sama dengan 2 sekarang. Berarti 3 kali 2 ditambah 2Y sama dengan negatif 6. 3 kali 2, 6 ya. Berarti 2Y sama dengan min 6 dikurangi 6. Min 6 kurangi 6 berarti min 12. Min 12 bagi 2, min 6. Ya. 2, min 6 berarti titiknya 2, min 6. 2, min 6 berarti 2, min 6. Itu di sini ya. Terus tarik garis karena sudah ada 2 titik. Tarik garis seperti ini. Oh, ternyata dia berpotongan di sini. Yaitu di titik min 2,0. Min 2,0 itu artinya apa? X-nya min 2, Y-nya 0. Ya, seperti ini. Oke, itu dari kami. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan tanda lonceng ya di channel kami Imam Sibawai agar tidak ketinggalan materi-materi berikutnya. Itu dari kami, mohon maaf atas kekurangan. Kami sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.